صالحا وتعلق الكتب النافع من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وإلى من صلاحيها ومن أمرها العباد ثابتا ولاحقا وإلى أرواح والدينا من شيخنا ومن أحسن إلينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab salatil musafir ila qawlihi wa la yaksuru ha'imun wa talibu gharimin aw abikin la ya'rifu mawdi'ahu walau zaujatun wa abdun la ya'rifanil maqsid illa ba'da marhalatain. Nah, ini musannaf akan memulai menjelaskan syarat-syaratnya qashar. Di Ushurul Karim ini disebutkan syaratnya qashar ada 8. Gitu, ada 8 termasuk yang disebutkan di matan barusan dan di fasal setelahnya. Nah, jadi dipisah antara fasal ini dengan fasal setelahnya. Syarat-syaratnya qashar itu ada 8. Pertama, kemarin di awal fasal sudah kita pelajari bahwa syaratnya adalah harus safar tawil. Safar tawil itu sekitar berapa kilo? 85 kilometer. 85 kilometer itu dihitung bukan dari rumah, tapi dihitung dari 0 safar. Maka kapan 0 safar kemarin itu ya? Mulai safar itu ketika keluar dari Sur. Kalau daerah yang dipagari ya. Kalau daerah nggak dipagari maka bimujawazatil omron. Nah itu ngitung 0 kilometernya ada di situ. Bukan dari rumahnya ya. Bukan dari rumahnya. Itu diantara syaratnya safar. Jadi safarnya harus safar tawil. Safar tawil. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan di awal safarnya harus mubah. Artinya mubah ini nggak haram. Safar wajib, sunnah, mubah, bahkan makruh boleh. Safar yang makruh diperbolehkan tetap melakukan qashar. Yang nggak boleh adalah safar yang haram dan sudah dibahas kemarin. Safar haram itu ada kalanya asi bis safar, ada kalanya asi bis safar bis safar. Itu yang nggak boleh rukhsah. Adapun al asi bis safar itu diperbolehkan rukhsah. Seperti orang safar tujuannya ziarah, tujuannya silaturahim, tapi di tengah perjalanan dia melakukan maksiat, ghibah, namimah misalnya. Ini al-asif fis safar, tetap boleh melakukan rukhsah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya qashar adalah harus memiliki gharad sahih. Punya tujuan yang dibenarkan. Kalau nggak punya tujuan atau punya tujuan tapi nggak dibenarkan oleh syariat, nggak dianggap sahih, maka tidak boleh qashar, walaupun tidak maksiat. Jadi safar itu walaupun mubah, tetap ada syarat yang lain untuk bisa qashar jamak itu harus memiliki gharad sahih, tujuan yang dibenarkan. Adapun tujuan yang nggak benar, artinya sesuatu yang mubah, tapi nggak perlulah kita untuk safar melakukan itu. Eman-emani waktu, sayang biayanya, sayang tenaganya.
Mubah, iya mubah. Tapi nggak sahih. Ya, nggak sahih. Sehingga nggak layak kita untuk keluar rumah, buang waktu, buang tenaga, buang biaya untuk melakukan itu. Ini juga nggak boleh qasar. Contoh, kamu jarat ru'yatil bilad. Jadi safar hanya sekedar untuk ru'yatul bilad. Dari Pasuruan pergi misalnya ke Jakarta. Ngapain? Ya biar ngelihat Jakarta aja. Jadi pernah ngelihat Jakarta. Jadi kalau ada orang cerita Jakarta, Anda juga bisa ngomong, Anda pernah ke Jakarta juga. Ya, biar pernah ngelihat Jakarta. Gitu dong. Lah di Jakarta ini mau ngapain? Enggak, pokok sekedar kepingin ngelihat Jakarta. Gitu. Selesai sudah. Selfie-selfie di sana. Gitu. Buat status nanti fotonya. Sekedar begitu. Hanya sekedar kepingin ngelihat Jakarta. Biar nanti kalau meninggal di Holi, di manakibnya disebutkan. Bulan ini pernah safar ke Jakarta. Ya. Cuman gitu toh. Lah ini tidak haram. Orang safar seperti itu tidak haram. Tidak maksiat. Melihat Jakarta mubah apa enggak? Foto-foto di sana mubah apa enggak? Mubah. Nah, gitu. Tapi ini bukan gharat sahih. Enggak layak ente untuk keluar rumah, keluarkan waktu, biaya dan seterusnya hanya untuk sekedar hal itu. Maka orang seperti itu tidak boleh qasar. Ada mujarrad ru'yatil bilad. Ada mujarrad ru'yatil bilad. Ada tanazzuh. Kalau ini sepakat ini, mujarrad ru'yatil bilad. Ini bukan gharat sahih. Sepakat antara Imam Ibnu Hajar, Imam Romli sepakat ini bukan gharat sahih. Nah, ada tanazzuh. Nah, tanazzuh ini menghibur diri, sumpek-sumpek, rekreasi, refreshing. Ya, tanazzuh ini rekreasi, refreshing. Nah, jadi ada orang sumpek. Ya, orang itu ya pasti punya bosen. Aktivitas yang monoton setiap hari, tetap gitu aja, enggak ada selingan, lah itu bosen. Sehingga perlu sesekali tanazzuh. Tanazzuh itu menghibur diri untuk menghilangkan rasa bosan yang ada dalam hati. Nah, karena orang itu kalau bosan, tidak semangat, males. Lah biar semangat, itu dihibur. Sesekali perlu tanazzuh. Nah, tanazzuh ini, apakah dia gharat sahih atau tidak? Khilaf. Kata Imam Romli, bukan gharat sahih. Kata Imam Romli, bukan gharat sahih. Sehingga tidak memperbolehkan jamak qasar. Kalau tujuannya hanya itu. Jadi misalnya dari Pasuruan ke Banyuwangi. Ngapain? Mau rekreasi ke Kawah Ijen ya. Nah, itu ke Kawah Ijen atau ke yang lain misalnya. Untuk menghibur diri. Apa boleh nih jamak qasar? Imam Romli enggak boleh. Kalau tujuannya hanya itu. Kalau tujuannya hanya itu enggak boleh. Kata Imam Ibnu Hajar boleh karena ini gharat sahih. Kenapa kok gharat sahih? Tanazzuh ini pengobatan. Sebagaimana badan itu kalau lemes ya perlu diobati. Badan kita kalau terasa lemes ya perlu diobati dengan minum-minuman yang menyegarkan. Mengkonsumsi madu misalnya, dibuat olahraga misalnya. Biar seger. Begitu juga hati kita, ruh kita perlu diobati. Ruh itu kalau monoton itu bosen. Lah perlu dihibur dengan rekreasi yang mubah. Dengan rekreasi yang mubah. Nah, ini pengobatan kepada ruh biar semangat lagi. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, tanazzuh ini termasuk gharat sahih. Termasuk gharat sahih. Karena itu boleh apa? Melakukan qasar. Wadahnya jadi khilaf antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau mujarrad ru'yatul bilad sepakat itu bukan gharat sahih. Kalau tanazzuh, beda kan? Mujarrad ru'yatul bilad itu bukan untuk menghibur diri. Ya sekedar kepo, kepingin tahu Jakarta. Kepingin lihat Jakarta, selesai. Kepo toh.
Bukan karena rekreasi di sana, bukan. Sekedar kepo, ingin tahu. Sekedar ingin ngelihat. Nah, kalau tanazu ini menghibur diri, biar rasa bosen yang dalam hati itu hilang. Karena obat ya jangan sering-sering. Obat itu bukan untuk dimakan setiap hari ya. Malah justru sakit. Begitu juga rekreasi. Nggak perlu sering-sering, sesekali aja. Sebagai selingan. Nah, begitu. Nah, ini tanazuh. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar ini termasuk gharad sahih. Nah, ini kalau ketika menjadi tujuan utama. Jadi antum pergi dari Pasuruan ke Banyuwangi, tujuan utamanya tanazuh. Apakah gharad sahih atau tidak? Khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Padahal. Nah, tapi kalau menjadi tujuan sampingan, tidak apa-apa, sepakat. Tujuan sampingan maksudnya, misalnya ada dari Pasuruan, misalnya menuju ke mana? Dari Pasuruan mau ke Lumajang, misalnya. Dari Pasuruan mau ke Lumajang. Ya tulisan Lumajang. Kalau Pego begini ya. Kalau Pego begini Lumajang. Lah, dari Pasuruan ke Lumajang ini, awal Lumajang itu belum nyampe Masafatul Qasr. Awal Lumajang, Kelaka kayak gitu ya. Itu belum mencapai Masafatul Qasr. Nah, ada jalan yang lurus begini, lewat Probolinggo kota langsung belok kanan ya. Ini misalnya cuman 70 km mencapai Masafatul Qasr. Nah, tapi ada jalur lain, lewat Probolinggo lurus ke timur, nanti muter begini. Nah, jadi ada yang lewat sini. Ada 2 jalur. Kalau lewat sini 95 km. Jadi perjalanan dari Pasuruan ke Lumajang misalnya, misal aja ini. Tidak harus sesuai dengan kenyataan. Sekedar contoh biar antum paham ya. Ada jalan yang dekat 70 km. Kalau antum dari Pasuruan ke Lumajang lewat sini, tidak boleh kok qasar. Jalannya dekat. Tapi kalau lewat sini jauh. Kalau lewatnya lewat sini, jelas tidak boleh qasar. Kalau lewatnya lewat sini, apa boleh qasar? Hah? Apa boleh qasar? Tafsil. Ente tujuannya ngambil jalan yang jauh itu tujuannya apa? Ada tujuan apa lewat situ? Ya biar boleh qasar. Kalau tujuannya hanya biar boleh qasar, safeh ini orang ini. Bodoh. Ya. Buang-buang waktu hanya demi biar boleh qasar. Tidak boleh. Jadi kalau ada dari satu tujuan ke tujuan yang lain, dari satu tempat ke tempat lain, memiliki 2 jalur. Ada jalur dekat, ada jalur jauh. Kalau lewat jalur dekat tidak boleh qasar. Kalau lewat jalur jauh, apa boleh qasar? Dilihat. Ente kalau melewati jalur jauh, tujuannya hanya biar boleh qasar, justru tidak boleh qasar. Karena itu tindakan bodoh. Tapi kalau ente melewati jalur yang jauh, punya tujuan lain, yang tujuan itu sahih. Misal, karena jalannya lebih enak. Ini jalannya berlobang, ini jalannya bagus, masih baru. Atau jalannya di sini lebih lenggang, nggak macet. Kalau yang sini macet. Atau ini jalan biasa, ya bergelombang. Ini jalan tol, enak, lancar. Atau sebaliknya, ini jalan tol, bayar ya. Ini bayar. Ini jalan biasa, nggak bayar. Jadi milih jalan yang jauh karena nggak bayar. Karena ini rombongan itu urunannya ngepres, ada yang nggak bayar lagi ya. Itu. Ya balul-balulan gitu ya. Itu urunannya ngepres, ada sebagian nggak bayar. Ayo siapa yang belum bayar? Diem aja ya. Balul-balulannya.
Kama ba'dun nas. Jadi dia milih jalur yang jauh karena gratisan. Tidak cukup urunannya buat beli etal ya. Itu ngepres, mepet. Milih yang jauh. Lah kalau seperti itu tujuannya, boleh kosor. Ketika milih jalur yang jauh, ada tujuan yang dibenarkan, maka boleh kosor. Begitu juga ketika milih jalur jauh, karena pemandangannya indah, sekalian rekreasi. Kalau lewat jalur sini, ya cuma ngelihat jalan raya. Lihat fotonya caleg. Fotonya caleg, fotonya cabub, capres, itu. Cagup, itu gedabrus itu ya. Itu jadi kalau lewat sini, lihat foto-foto itu. Tapi kalau lewat sini, bagus melihat tanaman hijau, itu yang hijau, sawah, kebun. Menghibur diri. Ini namanya tanazzuh. Nah, ketika lewat jalur jauh, tujuannya tanazzuh. Tujuan utamanya dari Pasuruan ke Lumajang, bukan tanazzuh. Ke Lumajang ini mau silaturahim. Mau ziarah sahib, teman misalnya. Cuman dia milih jalur yang jauh, sekalian rekreasi, sekalian tanazzuh. Lah kalau tanazzuh ini menjadi tujuan sampingan untuk memilih jalur yang lebih jauh, sepakat. Tidak ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Boleh qasar. Yang khilaf tadi yang bagaimana? Jika tanazzuh menjadi tujuan utama. Jadi dari Pasuruan ke Lumajang tujuannya tanazzuh. Kata Imam Romli tidak boleh. Karena itu bukan gharad sahih. Tidak boleh qasar. Kata Imam Ibnu Hajar boleh qasar karena itu gharad sahih. Kalau mujarad ru'yatul bilad sepakat itu bukan apa? Bukan gharad sahih. Ketika tanazzuh menjadi tujuan utama khilaf. Tapi kalau tanazzuh menjadi tujuan sampingan untuk milih jalur yang lebih jauh, sepakat memperbolehkan kok qasar. Asal tujuan utamanya di Lumajang bukan tanazzuh. Tujuan utamanya ziarah, tujuan utamanya dagang, tujuan utamanya apa begitu ya. Cuman milih jalur yang jauh sekalian tanazzuh. Itu. Misalnya mau ke Pasuruan ke Lumajang, lewat jalur Probolinggo yang utara, jalur Pantura. Nanti muter nanti ya jauh itu ya. Itu. Jauh. Sekalian mau mampir ke Utama Raya. Ya, ke Utama Raya misalnya. Mau mampir ke situ, mau naik banana ya. Itu. Hati-hati, lihat posturnya kalau mau lihat naik banana ya, enggak cukup nanti. Lebih gede orangnya dari banana kan ya lucu juga ya. Itu. Sekalian mau rekreasi di situ ya. Sekalian mau rekreasi. Nah, maka boleh. Tanazzuh ketika menjadi tujuan sampingan milih jalur yang lebih jauh itu memperbolehkan tarkhus tanpa khilaf. Jelas? Berapa tadi syaratnya? Pertama tadi safarnya harus awil, kedua harus mubah, ketiga harus memiliki gharad sahih. Gitu. Gharad sahih. Nah, di Busra Karim tidak dihitung sendiri gharad sahih ini. Nggak dihitung sendiri. Padahal ya masuk itu. Harus ada gharad sahih. Kemudian yang keempat. Di Busra Karim dikatakan as-salis. Keempat. Ayyaksida mahallan makluman awalan. Jadi ketika awal berangkat. Sudah punya tempat tujuan yang maklum. Artinya tempat tujuan maklum ini. Tidak harus maklum kampungnya kampung apa. RT berapa, gang berapa, nomor rumahnya berapa. Tidak. Maksudnya mahallan maklum ini biayyak lama anna masafatahu marhalatani fa aksar. Itu maksudnya. Ini syarat yang keempat. Kalau di Busra Karim dikatakan as-salis. Ya, as-salis. Jadi syarat orang itu boleh qasar. Yang keempat harus sejak awal punya tujuan yang maklum. Sejak awal punya tujuan maklum. Artinya punya tujuan tempat yang maklum. Maksudnya maklum ini artinya sejak awal berangkat dia sudah tahu bahwa perjalanannya mencapai masafatul qasr. Sejak awal dia sudah harus tahu bahwa perjalanannya itu mencapai 85 km ke atas. Walaupun tidak tahu persis. Contoh. Kayak ada orang mau
pergi ke Jawa Tengah. Dari Pasuruan. Mau pergi ke Jawa Tengah. Karena apa? Ada tujuan di sana. Ada tujuan mau ketemu orang. Mau ketemu orang. Di mana tempatnya belum tahu. Pokoknya saya ini berangkat nih sekarang dari Pasuruan ke Jawa Tengah. Nanti kalau udah nyampe Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Nilpuno, tak kasih tahu di kota mana. Berarti kan dia nggak tahu di mana Jawa Tengah ini, bisa jadi di Sragen, bisa di Solo, bisa di Semarang, ya, bisa di Kebumen, bisa di Tegal. Gede sekali Jawa Tengah ini. Tapi dipastikan Jawa Tengah itu kalau dari Pasuruan mencapai Masafatul Qasri, mencapai lebih dari 85 kilo. Itu cukup sudah. Jadi dia harus tahu kemana Jawa Tengah, Solo, Semarang, itu Pekalongan, tidak tahu. Pokoknya ke Jawa Tengah, ada janji ketemu teman ada di sana, ada urusan bisnis, dia nyuruh berangkat dulu. Soalnya dia juga perjalanan, dia dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ente dari Jawa Timur berangkat atau ke Jawa Tengah, nanti ketemu di kota mana, urusan nanti wis, pokok kita sama-sama berangkat. Nanti ente kalau nyampe Jawa Tengah, Nilpuno. Perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Nilpuno. Nanti kita atur pertemuannya di kota apa. Soalnya ini sama-sama jalan ya. Satunya dari timur ke Jawa Tengah, satunya dari barat ke Jawa Tengah. Pokok ketemuannya di Jawa Tengah. Walaupun tidak tahu kotanya di mana. Sambil jalan wis, sambil jalan bareng nanti ketemu di mana sudah. Wadah ya. Nah, ini kan secara dohir maklum apa enggak tempatnya secara dohir? Secara dohir maklum apa enggak? Enggak maklum kan, enggak jelas. Tapi ini dianggap maklum. Karena yang dimaksud maklum yaitu tadi. Ayyaksida mahallan makluman awalan. Jadi sejak awal sudah punya tujuan tempat yang maklum. Maksudnya punya tujuan tempat yang maklum. Enggak harus maklum kampungnya, kotanya, enggak. Yang penting bi'ayya lama. Anna masafatahu marhalatani fa'aksar. Dia harus tahu sejak awal berangkat bahwa tempat yang dia tuju mencapai 2 marhalah. Itu baru sejak keluar sur, sejak keluar daerahnya langsung boleh jamak dan kosor. Paham ya? Jika tidak demikian, jika dia tempat tujuannya itu tidak nyampe 2 marhalah. Contoh begini, sering ini, hati-hati, ini sering. Dari Pasuruan, dia tujuannya ke Surabaya. Ziarah Ampel. Dari Pasuruan, tujuannya ziarah Ampel. Ini tidak nyampe Masafatul Qasr. Ini paling sekitar 70 atau 75 kilometer. Berarti orang safar dari Pasuruan menuju Ampel, keluar dari kota Pasuruan, apa boleh kosor dia? Boleh kosor apa enggak? Enggak boleh, kenapa? Jaraknya enggak mencukupi. Nah, jadi dari awal ke Pasuruan ke Surabaya, tujuannya ke Surabaya. Tujuannya enggak mencapai Masafatul Qasr. Ini enggak boleh kosor ini, karena memang enggak sesuai syarat. Lah kemudian nyampe Surabaya, berubah pikiran. Mau apa? Enggak ke Ampel. Mau ke Gresik dulu. Mau ke Gresik. Gresik yang mepet-mepet apa? Lamongan. Gresik. Kapan niatnya? Udah nyampe Surabaya. Udah di tol Surabaya. Jadi dia belum nyampe ke Ampel, masih di jalan tol ini. Ya, dari Pasuruan mau ke Ampel, di tol Surabaya. Ada jalan bercabang, ini lurus ke Surabaya. Ada yang begini, ini ke Gresik. Ya. Ini ke Gresik ini. Nah, dia begitu nyampe di sini, ngelihat tulisan yang di jalan tol itu. Surabaya lurus, kiri ke Gresik. Dia langsung berubah pikiran, Ahsan ke Gresik aja. Ahsan, ana lanjut Gresik.
Alasannya lanjut Gresik. Kenapa? Mumpung-mumpung bisa ziarah. Nanti khol rame, takutnya tidak bisa ziarah. Ziarah dulu. Jadi dari Pasuruan tujuannya ke Surabaya yang hanya 75 kilo. Seandainya Pasuruan Gresik lewat jalan tol, katakan mencapai 85 kilo. Nyampe 85 kilo. Nah, tapi tujuan awal dari Pasuruan ke Surabaya yang hanya 70 kilo. Begitu nyampe Surabaya, sebelum keluar tol ke Ampel itu, ada tikungan ke arah Gresik. Dia langsung berubah pikiran ke arah Gresik. Kalau dari Pasuruan ke Gresik total 85 kilo. Tapi ini berubah pikirannya ketika sudah di Surabaya. Di total. Dari tempat ente berubah niat tadi itu. Nambah perjalanan. Ke Gresik berapa kilo? Oh hanya 20. Dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini 85 ya. Tapi dari tempat niat di sini, tempat niat berubah pikiran ke Gresik dulu tadi itu, nambah perjalanan. Hanya berapa? Hanya 20 kilometer. Ente perjalanan dari mana? Pasuruan ke Surabaya. Ya, ke Surabaya. Nah, enggak nyampe, enggak boleh kosor. Nyampe di sini, ketika ke Gresik kurang 20 kilo, ente berubah niat, ke Gresik aja dulu, nanti ke Ampel pulangnya. Kalau dari Pasuruan ke Gresik langsung 85 kilo. Tapi ente niatnya dari sini hanya 20 kilo. Apa boleh kosor? Tidak boleh. Kenapa? Ngitungnya. Karena ente perjalanan tidak mencapai masafatul qasar. Loh nyampe gimana dari Pasuruan ke Gresik 85? Iya kalau ente sejak awal niatnya ke situ. Ente niatnya ke Surabaya kok. Maka ente boleh kosor dengan catatan. Dari tempat niat ke tempat tujuan yang baru ini harus mencapai masafatul qasar. Kalau tidak boleh. Wah deh, jelas ya? Nggak boleh. Kalau ente tujuannya apa? Bukan sejak awal ini. Beda kalau sejak awal memang tujuannya dari Pasuruan, Surabaya, Gresik. Dari awal memang diatur begitu. Pasuruan, Surabaya, Gresik. Nyampe 80 kilo. Nggak apa-apa ente jamak qasar selama perjalanan itu. Tapi ini enggak. Tujuan awal mau ke Surabaya. Tujuan awal mau ke Surabaya. Mau ke Ampel, mau hadir hall Boto Putih. Nah, mau hall Boto Putih. Supirnya ndak hafal jalan. Nah, supirnya ndak hafal jalan. Ada tikungan belok jadi. Loh, belok di tol ndak bisa muter. Ya kalau di jalan bawah bisa muter di mana aja. Hatta trotoar dinaiki bisa ya. Nah, jalan tol nggak bisa. Ente muter ya keluar pintu tol jauh sekali. Nah, surahnya seperti itu. Pernah terjadi ini. Jadi dari Pasuruan mau ke Surabaya, ke Ampel, mau hadir hall Boto Putih. Sopirnya ndak hafal jalan. Ya, pas tikungan tadi belok. Dia belok ya. Belok. Akhirnya ya wis lanjut wis. Langsung ke Habib Bakar dulu. Ke Habib Bakar Gresik nanti dari Habib Bakar ke Surabaya. Lah, apakah ini boleh kosor? Enggak boleh. Kenapa? Berubah pikiran nambah jarak ini. Tujuan awal jaraknya enggak sampai masafatul qasri. Berubah nyampe tapi ngitungnya bukan dari Pasuruan, ngitungnya dari tempat berubah itu. Enggak nyampe masafatul qasri itu tidak boleh. Paham ya? Enggak boleh nih jamak dan qasar tidak diperbolehkan. Paham ya? Nah. Jadi syarat keempat, syaratnya qasar apa? Ayyaksida mahalan makluman awalan. Ada kalimat awalan, itu bukan pajangan itu. Jadi sejak awal punya tujuan tempat yang maklum. Artinya sejak awal tahu kalau perjalanannya marhalatani fa'aksar. Sejak awal harus tahu tempat yang dituju itu mencapai 2 marhala atau lebih. 2 marhala ya 85 km itu ya. 85 km atau lebih. Harus tahu sejak awal seperti itu. Sehingga kalau tidak begitu,
agak bawah di sarahnya itu amma man nawa ibtidaan. Kalau orang ibtidaan sejak awal dia niat duna marhalaten. Sejak awal dari Pasuruan tujuannya ke Surabaya duna marhalaten. Summa nawa fi safari aziyadah. Kemudian di tengah-tengah safar dia niat ziyadah, niat nambahi jarak ke Gresik. Maka fala yatarakhas, tidak boleh melakukan tarakhus. Tidak boleh jamak qasar malam yakun min mahalli niyatihi aziyadata ila maksadihi marhalatan. Kecuali jika dari tempat dia niat ziyadah di sini, niat nambah jarak ke tempat yang baru itu mencapai marhalaten. Kalau seperti itu boleh jamak qasar. Kalau enggak boleh. Ya. Jadi niat itu sejak awal harus ditentukan kemana ini. Tidak apa-apa. Oh dari Pasuruan saya mau ke Bangil, ke Surabaya, ke Gresik. Tidak apa-apa. Tapi jelas tujuannya memang sampai ke Gresik. Boleh sudah selama perjalanan untuk niat, untuk qasar. Untuk jamak qasar boleh. Tapi kalau sejak awal tujuannya ke Bangil, tidak boleh qasar. Walaupun dari Bangil kemudian berubah, mau ke Gresik. Karena dari Bangil ke Gresik tidak nyampe 85 kilo. Kalau dari Pasuruan nyampe. Kalau dari Bangil nggak sampai. Wah teh ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi syarat keempat untuk qasar harus punya tujuan yang maklum sejak awal. Tempat yang dituju. Ada tempat yang dituju yang mencapai masafatul qasar sejak awal. Karena harus punya tujuan tempat yang maklum. Kalau orang pokok berjalan, tidak punya tujuan mau kemana. Mau keluar jam 3 sore, mau keluar naik motor. Kemana? Nggak tahu. Ngapain? Nyari maghrib. Banyak kan orang puasa nyari maghrib ya? Maghrib dicari. Nggak usah dicari, datang sendiri. Sebagian orang kan gitu ngabuburit. Keluar dari rumah naik motor ya. Mau kemana? Nggak tahu. Pokoknya jalan aja. Entah saya ini nanti kemana nggak tahu. Apa ke Probolinggo, apa ke Malang, apa ke Surabaya. So, pokoknya naik motor nyari maghrib pokoknya. Sampai maghrib. Kemana? Nggak tahu. Nggak boleh qasar. Nah, di matanya wala yaksuru haimun. Orang haim tidak boleh melakukan qasar. Siapa itu haim? Wa huwa man la yadri aina yadhhab. Orang yang nggak tahu mau kemana. Pokoknya jalan aja. Kalau lewat jalan yang normal itu disebut haim. Kalau lewat jalan yang sulit, yang terjal, yang rawan di situ terjatuh, kecelakaan, itu disebut raqibut ta'asif. Ada orang itu raqibut ta'asif. Jadi orang nyari jalan yang terjal sengaja. Kemana? Pokoknya hiburan. Nah, ini namanya raqibut ta'asif. Tidak punya tempat tujuan kemana. Kayak orang trail itu. Ya, motor trail. Masa seneng lewat jalan yang enak dia? Enggak seneng kan ya? Pinginnya lewat jalan yang terjal, yang di pinggir jurang itu ya. Yang masuk ke dalam jurang, naik ke tinggi. Nah, itu. Jadi dia bawa trail. Itu, bawa trail. Mau kemana? Tidak tahu, pokoknya jalan aja. Itu namanya raqibut ta'asif. Istilahnya disebut oleh ulama dengan raqibut ta'asif. Ayat turuk al-mailah, at-ta'asif itu turuk al-mailah. Jadi orang yang naik di atas jalan yang miring, jalan yang nggak nyaman, jalan yang terjal. Nah, ini ketika nggak punya tujuan jelas, tidak boleh qasar. Begitu juga haim, lewat jalan yang normal, tapi ya itu tidak punya tujuan maklum. Pokoknya nyari maghrib. Maghrib berhenti sudah. Kemana? Allah. Apa muter-muter, apa lurus ke selatan, apa belok-belok. Pokoknya nyari maghrib. Ini tidak boleh qasar, walaupun wa intola taroduduhu, walaupun jauh. Dia itu, perginya sampai jauh. Tidak boleh qasar. Kenapa? Dia itu main-main. Li'anhu abasun la yaliku bihit tarakhus. Main-main nggak layak mendapatkan keringanan syariat. Nah, ini syarat yang keempat tadi. Walayak suruh haimun. Termasuk juga yang nggak boleh di matanya itu watolibu gharimin au abikin la ya'rifu maudi'ahu. Orang yang mencari talib gharim. Orang yang mencari orang yang punya utang. Jadi ada orang punya utang ke saya. Besar, waktunya bayar, dia tidak ada kabur, tak cari. Di mana? La ya'rif maudi'ahu. Tidak tahu. Atau ada misalnya orang kabur, santri misalnya ya,
Dicari, nyari kemana? La yarif mau dia dicari-cari. Muter-muter cari-cari. Tidak boleh qasar ini. Orang ini tidak boleh kok. Jadi orang yang mencari orang abik hilang, orang yang kabur, dan juga orang yang punya utang yang ngilang entah kemana, dicari-cari muter-muter, tidak tahu tempatnya, ini juga apa? Tidak boleh qasar. Nah, karena dia niatnya pokok ketemu balik. Lah ketemunya di mana kan masa tahu ya? Kan tadi disyaratkan sejak awal berangkat harus tahu kalau tempat tujuannya itu mencapai masa fatul qasri. Lah ini kan enggak. Pokoknya nyari orang yang punya utang yang ngilang ini atau anak yang kabur ini dicari, ketemu balik. Lah ketemu ini mungkin di Surabaya enggak nyampe masa fatul qasr. Mungkin di Bangil. Mungkin juga di Jawa Tengah sana. Enggak jelas ya. Itu. Maka ini berarti enggak punya tempat sejak awal, dia enggak tahu apakah perjalanannya mencapai masa fatul qasr atau tidak. Lah ini tidak boleh qasar. Kasusnya jika begitu ya, tidak tahu dia ini ada di mana. Pokok ketemu balik. Beda kalau ada orang punya utang tadi itu dicari, dipastikan dia itu kabur ke Jawa Tengah. Dari Pasuruan, dipastikan dia kabur ke Jawa Tengah. Lah dari Pasuruan ke Jawa Tengah, mencapai masa fatul qasr apa enggak? Mencapai. Walaupun tidak tahu di mana Jawa Tengah. Lah tak cari. Dari Pasuruan tak cari ke Jawa Tengah. Kabarnya dia ada di Jawa Tengah. Akhirnya berangkat. Di Jawa Tengah di mana? Pokoknya tak cari-cari se-Jawa Tengah nanti. Ya, tak cari-cari se-Jawa Tengah. Nah ini boleh qasar ini. Kenapa? Karena sejak awal sudah tahu perjalanannya mencapai masa fatul qasri. Walaupun tempat persisnya di mana nggak tahu nggak apa-apa. Wah deh. Beda kalau yang nggak tahu hilangnya ada di mana, ngilang kemana orang ini. Apa di kawasan Pasuruan, apa di sekitar Pasuruan, atau jauh dari Pasuruan, nggak tahu. Pokok dicari, ketemu balik. Lah ini nggak tahu berarti ketika berangkat, apakah mencapai masa fatul qasr ataukah tidak mencapai masa fatul qasr. Ini tidak boleh. Qasar. Kuat ya? Walau zaujatun wa abdun la ya'rifanil maqsid illa ba'da marhalatain itu. Wala zaujatun, istri ikut suami. Suaminya enggak bilang mau kemana, pokok diajak pergi sama suaminya. Jadi ada istri, diajak suami lah. Istri kan wajib taat kepada suami. Dia enggak tahu kemana ini tempatnya. Mau pergi kemana suami ini. Maka istri enggak boleh qasar dalam perjalanan. Karena dia tidak tahu tempat tujuannya mencapai masa fatul qasr apa enggak. Kecuali illa ba'da marhalatain. Kecuali kalau sudah melewati marhalatain. Beda kalau yang suaminya tahu. Suaminya tahu. Saya misalnya ngajak istri. Tidak tak kasih tahu. Ayo ikut. Kemana? Ikut aja. Anak tahu tujuannya ke Semarang misalnya. Ya, tujuannya ke Semarang. Lah anak sejak keluar Pasuruan, keluar daerah, keluar daerah, sudah diperbolehkan kok qasar. Istri ini tidak boleh. Karena tidak tahu tujuannya kemana. Baru kalau sudah ternyata perjalanannya melewati masa fatul qasr, sudah lewat 85 km dari Pasuruan, baru dia boleh qasar. Kalau anak sejak keluar dari area Pasuruan, perkampungan saya, itu sudah boleh untuk qasar. Istri nggak boleh karena tidak tahu tujuannya. Kapan boleh? Illa ba'da marhalatain. Kecuali setelah melewati dua marhalah. Begitu juga abad diajak sayyidnya. Budak diajak sayyid, ya sama kayak tadi, tidak tahu tujuannya kemana. Sayyidnya tahu, sayyidnya sejak keluar kampungnya sudah boleh qasar. Budaknya tidak boleh, kecuali setelah melewati 25 km. Begitu juga misalnya tentara yang ikut panglimanya, ya tidak tahu. Ayo berangkat, kemana? Tidak bilang panglimanya, ikut aja. Nah, panglimanya tahu boleh qasar sejak keluar dari kawasannya dia. Nah, adapun yang lain yang nggak tahu, nggak boleh. Tunggu nanti setelah mencapai marhalatain. Kecuali jika ini jika nggak tahu sama sekali mau kemana ini, deket, jauh nggak tahu. Kalau si istri ini tahu bahwa perjalanannya jauh, tapi kemana persisnya nggak tahu ya kayak tadi, boleh apa enggak? Jadi tahu suaminya ini akan ke Jawa Tengah. Dari Pasuruan diajak oleh suaminya. Tahu kalau suaminya akan ke Jawa Tengah. Tapi nggak tahu kemana persisnya. Boleh nggak qasar? Boleh kayak tadi itu. Karena yang dimaksudkan syarat keempat tadi. Ayaksida mahallan makluman
awalan. Itu kan tidak harus tahu kampung apa, desa apa, gang berapa, nomor rumahnya berapa, jalan apa, tidak harus kan. Yang penting tahu sejak awal berangkat kalau perjalanannya apa? Mencapai masa fatul qasri. Jadi istrinya walaupun tidak tahu persisnya, tapi tahu kalau ini jauh di Jawa Tengah, boleh qasar juga dia. Sejak keluar dari daerah. Wadah ya? Wadah. Visual. Kalau enggak tahu sama aja. Kalau enggak tahu, ente enggak punya kehendak, pokoknya yang ikut guru. Beda kalau ente punya tujuan sendiri. Ini enggak, ente ngikut guru. Guru jauh ya ikut, dekat ya ikut, balik ya ikut. Enggak tahu tujuannya kemana. Sama. Karena itu enggak usah hayal nanya. Kalau ente pingin kosor ya, tinggal kosor. Bila adab nanyanya. Wah, ya. Kalau tahu persis daerah yang dituju, cuman nggak tahu itu mencapai masa pakosar, ketahuannya setelah dia sampai. Ya ketika perjalanan selama dia masih bingung enggak boleh. Pakai ijtihad boleh, tapi kalau enggak ijtihad sama sekali enggak bisa. Kalau enggak tahu belas ijtihadnya gimana? Nah itu, enggak bisa. Kalau udah nyampe tahu, baru di sana itu tahu, baru boleh jamak qasar. Setelah nyampe dan ternyata mencapai, zaman dulu agak susah memang. Sekarang enak ada Google Map ya. Langsung bisa dilihat jaraknya berapa kilo langsung ketahuan. Bahkan macet apa enggak udah dikasyaf. Ya, udah dikasyaf. Kalau ketahuan di pertengahan, jalan. Jaraknya dimulai dari sejak dia tahu. Enggak, ya sejak awal berangkat kan dia tahu tujuannya ke sana. Tapi nggak tahu itu mencapai 85 apa enggak. Nah, nanti tahu, yaitu modal ijtihadnya dia itu. Enggak apa-apa. Yang dihitung mulai dari tadi yang niat nambahi tadi itu. Itu yang di. Padahal. Padahal yang lain. Nanya, oh, jangan enggak nanya. Kalau ada iskal nanya. Mana ini banyak yang gaib ini? Mati.